Nah, larinya kemana? Ke Indonesia. Indonesia. Musik ke Indonesia tuh akan mencapai 1 juta orang segera. Ini masuk ke Aceh, sekarang atau ke Sabang. Seperti bahasa Melayu. Waduh, jangan lama-lama, kami turun katanya guys. CR dilaporkan tidak bisa dihubungi. Lihat. Oke, halo guys, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus yang lagi viral maupun sedang trending di sosial media tentunya di channel ini ya. Nah, kali ini kita bakal ngebahas tentang Rogie yang berada di Deli Serdang. Apa sih tanggapan para warga dan para polisi yang dimana orang Rogie ini sampai di Medan gitu. Ketika Aceh ditutup, kok bisa-bisanya mereka berpikiran ke Deli Serdang. Waduh, luar biasa ya. Wah, nanti ini jangan-jangan bisa udah Sumatera Utara udah. Jangan-jangan nanti bisa ke Sumatera Selatan paling bawah Lampung jangan-jangan ya. Karena mungkin ya pengawasan di Aceh udah ketat, akhirnya mereka melipir. Kalau kata polisi sih emang ada 5 kapal teman-teman. TNI AU ya yang udah masuk zona Indonesia dan yang baru keluar baru 2 apa 1 nih. Berarti masih ada 3 kapal lagi yang nunggu di tengah laut. Yang baru ketangkep kan 1 melipir. Waduh. Dan hal yang parah lagi, nakodanya kabur. Wah, menarik sini. Mari kita bahas. Buat teman-teman yang baru mampir ke channel, jangan lupa guys, kalian bantu gue dulu dengan klik tombol subscribe-nya. Yang udah klik tombol subscribe, jangan lupa juga lakukan like, comment, share, aktifin juga tombol loncengnya agar kalian tahu saat gue update video. Jika teman-teman ingin mensupport atau mendukung channelnya, jangan lupa guys, kalian bantu gue dulu dengan super thanks-nya. Yang di akhir video kita bakal bacain super thanks dari teman-teman semua. Oke, kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Nah, kita bisa baca di sini, Mama Deli Serdang mulai resah dengan kedatangan 147 Rohingya di Deli Serdang. Iyalah, jelas ya. Ini Medan, Bung. Katanya sih Deli Serdang di Medan ya. Nah, ini kita coba lihat. Ibu-ibu, mungkin sampai di sini aja. Kesepakatan kita kan sudah didengar sama bapak-bapak yang ada di sini. Rasanya sudah cukup belum apa ibu-ibu? Tapi kami mau kepastian Kira-kira ada secepatnya. lagi yang mau disampaikan? Aduh, kepastian kayak gimana, Bu? Di Aceh aja belum selesai. Waduh, jangan lama-lama, kami turun katanya guys. Jangan sempat pasang besar. Medan lebih serem, Bung, dari Aceh. Mama Medan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup acara kita ibu-ibu karena udah azan zuhur. Istirahat. Minggu ini harus sudah pergi katanya. Yang di Aceh aja belum, Bu. Jangan sampai pasang besar. Berarti harus ngawasin laut lagi, Bah. Udah. Nah, udah. Aduh, kemana ya TNI AL gitu ini ya? Bisa-bisanya lolos, Bah. Lolos dari Aceh masuk ke Sumatera Utara, Bah. Ya, tadi kan kita bisa denger ya, ada ibu-ibu yang bilang seminggu lagi harus pergi, usir mereka. Bu, di Aceh aja kagak kelar-kelar tuh ya. Apalagi yang di Medan nih, Sumatera Utara. Aduh, pinter ya. Ya pasti ini ya oknum-oknum kita juga lah ya, orang-orang Indonesia lah ya yang bawa entah orang Aceh. Oke, next. Rohingya yang mendarat di Deli Serdang sudah bisa berbahasa Melayu. Kawan-kawan, coba bantu cari video Rohingya datang ke Indonesia tahun-tahun sebelumnya. Ada yang mirip dengan orang yang baru datang. Bisa jadi apakah ini komplotannya ya? Karena kalau mereka asli Bangladesh, harusnya nggak terlatih sih bahasa Melayu. Apa jangan-jangan emang imigran gelap yang emang udah pernah masuk ke Aceh ataupun pernah masuk ke Malaysia terus ngajak kawan-kawannya gitu. Oke. Ini kayaknya oknumnya ya. Kita coba dengerin. Siapa nama? Oh, Manirullah. Ngerti dong? Manirullah. Seperti bahasa Melayu. Ngerti dong, siapa yang ngajarin? Dari pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Dengan pihak kepolisian
Ini ada makanan. Oh, makanan. Ngerti dong, lancar lagi. Buah. Ada enggak. Ini obat-obat ya? Vitamin. Mas sudah ngasih. Iya, semua orang sudah ngasih. Sudah. Ini dikasih kalau nggak ngerti pula. Coba tanya, ini apa ya? Kesehatan, kesehatan. Ya. Kesehatan. Ini. Bener-bener ya, meresahkan bah. Ya coba baca komennya, dalam tiap rombongan akan ada 2-5 orang yang bisa bahasa daerah tujuan. Di Padang, bulan ada asrama mereka tahun 2015. Apa masih ada sekarang? Kapan selesai masalah nih? Pusing kali. Udah pernah datang Indonesia, balik jemput keluarganya. Bisa bahasa Indonesia, mungkin dia kerja di luar negeri, ketemu perempuan Indo, akhirnya nikah ikut dia ke Indonesia. Ini di luar nalar sih ya yang komen yang terakhir ini. Ya kalau feeling gue sih emang dia pernah ke negara kita, karena kalau misalnya dia asli negara Bangladesh dan asli negara Myanmar harusnya nggak bisa bahasa kita gitu, karena nggak pernah dilatih bahasa tersebut. Tapi ini dia dilancar, dan kalau dia dibilangin dia ngangguk-ngangguk, berarti dia tahu dong kalimat itu apa. Ya feeling gue sih salah satu nakodanya ya, tapi nakodanya katanya yang dimana kapalnya kan dibawa kabur, mereka ditinggal di pantai, terus mereka kabur, nakodanya pergi gitu bareng kapalnya. Nah mungkin dia salah satunya yang menakodai gitu ya, karena kalau dipikir-pikir ya emang harus ada yang bisa bahasa Indonesia dan harus ada yang tahu jalannya, karena nggak secara logika itu berkilo-kilometer ya guys, apalagi laut gitu. Laut dengan jalan raya itu beda ya. Laut itu kanan kiri sama semua ya. Ya dialah yang menakodai ya. Kalau feeling gue sih. Next, ada yang janggal, kartu UNHCR tanggal lahirnya sama. Usut terus pak, siapa yang bermain di belakang Rohingya, periksa UNHCR. Ya kan udah gue bilang ya di setiap video kartu UNHCR mereka tuh nembak wah ya. Jadi mereka bisa membuat kartu UNHCR itu secara banyak gitu ya. Mau itu orang Bangladesh ya bisa aja dibuat sama mereka, kan nembak ya. 23.00 tanggal 30 Desember kami mendapatkan informasi telah mendarat 147 pengungsi Rohingya yang terdiri dari laki-laki dewasa 53 orang, kemudian perempuan dewasa 39 orang, anak laki-laki 25 orang, dan anak perempuan 30 orang. Pagi tadi dipimpin oleh Danang Kamal 1, Kapolres, Dandim, beserta seluruh yang terkait sudah mendatangi lokasi. Dan alhamdulillah kondisi kondusif. Mereka berada di satu teluk yang tidak berhubungan langsung dengan masyarakat. Itu pinternya mereka ya. Jadi mereka tidak bisa berhubungan, harus dengan menggunakan perahu menuju ke tempat mereka. Dan sementara logistik saat ini didukung oleh masyarakat. Hal yang menonjol yang perlu mungkin kami laporkan, ini sudah sepertinya menjadi pola baru. Mereka yang selama ini masuk ke Aceh sekarang atau ke Sabang, sekarang sudah mulai masuk ke wilayah kami di pantai timur Sumatera Utara, di Pantai Mercusuar, Desa Kuala Besar, Labuan Deli, Kabupaten Deli Serdang. Kalau dari Pelabuhan Belawan kurang lebih 45 menit dengan menggunakan Sea Rider. Dari kapal ini ditemukan logistik segar yang kita duga logistik ini oleh Danang Kamal diduga disupport atau didukung dari darat di wilayah perairan kita. Kemudian nahkoda yang memimpin kapal ini 4 mil sebelum mendarat itu meninggalkan kapal, pindah ke kapal yang lain. Pinter kali Wak. Kemudian hal menonjol yang lain adalah kartu UNHCR yang ditemukan. Ini semua identitasnya tanggal lahirnya sama. Dan menurut pengakuan mereka berangkat dari camp Rohingya di Bangladesh 22 hari yang lalu. Nah, kami pada kesempatan ini mohon izin mungkin untuk mulai kami menyarankan untuk patroli tentunya di wilayah pantai timur Sumatera Utara seperti yang dilaksanakan di pantai barat sudah dapat menekan
mereka masuk ke Aceh dan sekarang mereka masuk ke wilayah Sumatera Utara. Karena nggak kepikiran itu ya. yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan bencana alam, kami melaporkan curah hujan di wilayah Sumatera Utara dan Karena nggak kepikiran nggak sih, lu bakal expect nggak bakal kedatangan Rogi ya dari Sumatera Utara, itu jaraknya lumayan melenceng ya dari garis ya. Tapi salah satu ini hal yang pinter yang dilakukan oleh nakodanya gitu. Dari Aceh pengawasan udah ketat, warga Aceh udah capek karena warga Aceh setiap pesisir pantai itu udah diawasin sama mereka teman-teman. Dan info yang sebelumnya beberapa hari yang lalu emang katanya ada kapal boot yang nyari tempat kosong tapi ketahuan nelayan, akhirnya muter balik lagi gitu. Jadi mereka tuh nyari posisi dengan menggunakan kapal boot, jadi nggak bakal expect bakal sampai ke Sumatera Utara. Pinter kali ya nakodanya. Dan di sini kita bisa lihat nih ya dari videonya, jangan bilang hoak atau narasi kebencian, ini yang bicara jenderal loh. Sudah pasti Rogi ada agennya di Indonesia. Emang banyak banget tiktokers ya sekarang yang FYP di muncul gua yang bilang hoak guys, hoak. Narasi nggak tau lah, gua juga capek ya. Banyak banget kok tiktokers yang bilang hoak ya. Tapi emang ini kenyataannya ya bener gitu, orang Rogi kesini bukan buat ngungsi tapi emang buat menetap di Indonesia. Oke, next. Nah, ini salah satu berita yang menanyakan UNHCR dihubungin susah. Gimana coba? Nggak ada tanggung jawab kali, Wak. UNHCR dilaporkan tidak bisa dihubungi seusai 147 pengungsi Rohingya mendarat di Sumatera Utara. Sementara itu, nahkoda kapal yang membawa mereka melarikan diri ke kapal lain sebelum tiba ke lokasi tujuan. Langsung dipatiin ya, Wak. Kapolda Sumatera Utara Irjen Agung Setia Imam Effendi pada 31 Desember menyebut pasca 147 pengungsi Rohingya tiba di Desa Karanggading, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang pada Sabtu 30 Desember, UNHCR tidak bisa dihubungi. Sehingga sampai malam pergantian tahun baru atau 1 kali 24 jam pengungsi Rohingya tiba, pemerintah daerah dan aparat tidak bisa berkomunikasi dengan United Nations High Commissioner for Refugees itu. Sementara itu, Panglima TNI Agus Subianto menyatakan bahwa dirinya sudah memerintahkan kepada Lantamal 1 Belawan untuk menghalau pengungsi Rohingya masuk ke perairan Sumatera Utara. Bahkan Angkatan Laut Indonesia dengan Angkatan Laut India sempat saling dorong supaya mereka tidak masuk ke Indonesia maupun ke India. Disebut Angkatan Laut India mendorong pengungsi masuk ke Indonesia, sementara Angkatan Laut Indonesia juga menolak. Diketahui sebanyak 147 pengungsi Rohingya yang tiba di pantai timur Sumatera Utara, Pantai Mercusuar, Desa Karanggading, Labuhan Deli, Deli Serdang pada Sabtu 30 Desember pagi diduga sengaja diselundupkan ke Sumatera Utara. Dari temuan dan Lantamal 1 Belawan yang disampaikan Pangdam 1 Bukit Barisan, Maijen Muhammad Hasan Hasibuan, nahkoda kapal melarikan ke kapal lain sebelum tiba ke lokasi tujuan. Sehingga seratusan warga Rohingya ini dibiarkan terombang-ambing di lautan sampai akhirnya tiba di lokasi tujuan. Pangdam 1 Bukit Barisan Maijen Muhammad Hasan Hasibuan juga mengatakan aparat menemukan sayuran segar di kapal mereka yang diduga sengaja dikirim dari daratan untuk memenuhi kebutuhan pengungsi. Oh iya, nemuin sayur teman-teman. Gak mungkin dong sayur dibawa dari Bangladesh ataupun dari Myanmar. Basi lah. Sayur itu apalagi nggak di kulkas. Wah, emang nih ya, siapa yang bawain mereka? Berarti mereka ini disuplai juga di tengah-tengah laut gitu ya. Dia ada kapal yang menunggu mereka makanan di tengah-tengah. Emang udah tersusun kali ya rupanya. Lanjut, Maijen Hasan, kecurigaan lain adalah kartu UNHCR yang dimiliki pengungsi, di mana dari hasil pemeriksaan seluruh tanggal lahir mereka sama. Dan dari informasi yang dikumpulkan aparat, pengungsi ini berangkat dari kamp penampungan Bangladesh sejak 22 hari lalu. Mereka memilih mendarat ke Sumatera Utara diduga karena sempat mendapat penolakan di Aceh. Pinter kali ya. Aceh ditolak, Sumatera Utara pun jadi, Wak. Nanti Sumatera Utara ditolak, melipir lagi entah ke Sumatera mana nih ya. Entah pulau Lampung yang disamperin pula nanti ya. Paling bawah kan Lampung ya, paling tengah Sumatera Utara. Next. Nah, kita tadi udah ngebahas dari sisi Sumatera Utara. Sekarang kita balik lagi ke Aceh.
Ya, ini seru nih. Perkembangan yang di Aceh yang kalau kalian tahu BMS ya, yang habis di demo mahasiswa, kita bisa lihat di sini. Anggota DPR Aceh dari PKS menyampaikan sumbangan bagi Rogia di BMA. Oh, BMA ya, bukan BMS. Dari tanggal 2 bulan 1 2024. Ambil saja semua yang ada di Kem Bangladesh, Pak, jika lebih mementingkan Rogia dibanding rakyat Indonesia. Ini DPR PKS kok berani kali ya. Ini jangan-jangan pendukung PKS kan emang punya salah satu calon presiden ya. Salah satu calon presiden, gue gak mau nyebut nanti disangkain gue malah menjelekkan nama presiden ya, calon presiden ini ya. Kok berani gitu ya. Yang masalahnya PKS ini masalahnya warga Aceh lagi kesel-keselnya nih, kok PKS berani gitu. Apalagi masih pemilu-pemilu kayak gini ya, mau deket-deket pemilu. Gak takut bah. Kita coba dengerin. Fraksi PKS dan seluruh pengurus DPW pada hari ini bersama-sama hadir karena sifat kemanusiaan itu adalah sifat yang lahir dari lubuk hati kita. Ya nggak salah sih. Tidak kita buat-buat. Kami mengajak semua elemen masyarakat Berani karena kali mereka bah. sudah sampai di Aceh. Warga masyarakatnya udah kesel. Kita bantu. Walaupun di pihak lain kita juga menuntut pemerintah pusat khususnya sebagaimana kata Dr. Purnama supaya serius. Bupati aja udah nolak. Dalam DPR menangani nerima persoalan bah. Rohingya karena kami di DPR Aceh bersama Komisi 1 sudah pernah membahas ini awal di tahun 2022 dulu ketika pengungsi Rohingya sudah mulai datang. Kita minta Kementerian Polhukam khususnya pada hari itu secara Zoom meeting bersama-sama hadir. Persoalan Rohingya ini adalah persoalan negara. Tapi karena hari ini hadirnya Berani tempat kita banget di Aceh ini PKS. menjadi tanggung jawab dan rasa empati kita harus kita bangun bersama. Karena ketika kita tsunami juga dibantu yang lain, ketika mungkin dulu saudara-saudara kita yang konflik misalnya, ketika lari ke negara-negara jiran juga dibantu oleh pihak-pihak lain. Inilah yang harus kita tumbuhkan lagi dalam kehidupan masyarakat kita. Inilah tujuan utama kita pada hari ini supaya ini menjadi perhatian penting bagi kita di Aceh ini karena mereka sudah datang bersama hadir ke Aceh pada hari yang berbahagia ini. Dengan tidak menutup bahwa kita meminta pemerintah melalui pemerintah daerah sampai dengan pemerintah pusat betul-betul serius dalam menangani persoalan Rohingya ini. Dan ini juga kita memberikan apresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Ketua MPU misalnya hadir bersama-sama dan beliau meminta langsung kepada Presiden Jokowi supaya serius dalam proses menangani pengungsi Rohingya ini. Karena ini adalah wujud kebersamaan kita sesama manusia. Mungkin ini saya dapat kami sampaikan. Terima kasih. Nah, satu pertanyaan gua. Ini orang Rogi ya di belakang Bapak ini. Kenapa ada gitu? Kenapa ada orang Rogi di belakang Bapak ini kan? Wah, deket kali ya. Dan gua nggak expect sih. Kok berani ya PKS ya? Dan dia minta masyarakat buat ngebantu dia. Kayaknya ini hal yang aneh sih. Kadang masyarakat Asia aja udah capek gitu. Harusnya tim PKS kalau memang bantu, tapi cariin solusi gitu. Oke, coba masuk ke kolom komentar deh. PKS koalisinya sama siapa ya? Serius nanya biar gak salah pilih. No comment kalau kayak gini mah. Apakah ada capres dari PKS? Kalau ada, gue pribadi gak bakal milih itu kan. Emang berani kali Pak PKS ini. PKS mengusung paslon siapa, nomor berapa sih, biar semua teman tetangga saya kasih tahu agak tak pilih dia. Ini paling kerjaan 01. Aduh. Nah itulah ya tuh, yang tadi tuh 01 ya. Tapi gue gak mau menjelekkan dia. Ya mungkin maksud dari PKS ini baik, cuma momennya tuh kurang tepat gitu. Malah jadi kayak rakyat Aceh gak expect ke PKS. Sebenarnya tanpa dibilangin orang Aceh juga udah bantu kok ya. Coba kita lihat dia bagi-bagiin makanannya seperti gimana. Nah ini ya, anggota DPR Aceh dari PKS menyampaikan sumbangan. Nah ini dia. Jangan-jangan ini pemilu biar Rogia milih PKS ya di pemilu ya. Balik wanita kepada siapa ya paslonnya? Baik kali Pak. pembalut mereka Kasih pembalut. Oke lah ini ya. berupa alma Kalau nggak ada pembalut kan repot juga sih. juga bola yang akan dipakai anak-anak untuk mengisi waktu luang mereka. Dapat apa lagi nih? Dapat mainan. Biar betah di Indonesia, Pak. Dapat mainan. Dapat bola nih. Fraksi PKS dan seluruh pengurus DPW pada hari ini bersama-sama hadir
karena sifat kemanusiaan Oke, itu ini adalah udah kita tonton ya. Ini baik kali ya. Next. Proses distribusi makanan kepada Dapat etnis makan. Rohingya yang ditampung di Balai Makannya Aceh. gokil nih, agak banyak nih porsinya ya. Oke, porsinya agak banyak yang ini ya. Ini bukan nasi padang 10 ribuan teman-teman. Ini kayaknya nasi padang 20 ribuan di porsi sebesar itu. Pihak-pihak yang bertanggung jawab. Tapi ya emang harus kasih makan teman-teman. Kalau misalnya sakit ada apa-apa yang repot ya orang-orang Indonesia juga. Cuma gua nggak expect tadi sih ada PKS. Bisa-bisa aja wah berani kali. Jadi enak kali ya makannya. Widih, dapat serasa dapat minum. Ya ini ya yang bagiin dan orang-orang Rohingya juga ya. Dibagi oleh pihak mereka sendiri. Ini ngeludah bah. Bisa-bisanya lagi ngebagiin ngeludah. Anjay, emang perindavan ini agak beda gitu ya. Lagi ngebagiin ngeludah pak. Ciri khas perindavan. Ya udahlah ya. Kita lihat ini, kita lihat lanjut lagi. Next. Oh ya. Welcome to Kuala Lumpur, Bangladesh. Dan ini gambaran ketika nanti warga Aceh isinya orang Rohingya semua ya. Ini tahun baru di Malaysia. Isinya Bangladesh semua anjir. Oh iya ya. Nah ini Bangladesh. Pengen nyari orang Melayu ketemunya orang Bangladesh semua. Tapi emang sih kalau gua udah lama sih terakhir ke Malaysia itu udah lama banget. Dan itu emang rata-rata Bangladesh ya. Entah Rohingya, entah Bangladesh ya. Tapi muka mereka kan emang mirip-mirip. Tapi di sana banyak banget kok orang Bangladeshnya. Apalagi dulu gue suka minum banget teh tarik. Rata-rata penjualnya itu orang-orang Bangladesh gitu ya. Dan kita coba masuk ke kolom komentar, masih seru nih. Anjrit Rohingya semua. Kalau Cina ex Indonesia jadi Cindo. Kalau sama Rohingya jadinya apa? Jadi perindavan. Kuala Lumpur isinya bawang semua, sampai bingung tadi. Nanti Indonesia juga sama, bakal Rohingya-nya ex Indonesia. Pantes gua dulu mikir kenapa orang Malay kayak orang India, ternyata orang Rohingya. Oh my god. Asli sih ya. Ya inilah gambarannya ya. Biasanya kalau orang-orang Mali itu kan agak putih-putih, warganya kayak ya wajah-wajah Melayu ya. Itulah orang-orang Mali. Tapi ini isinya ya orang-orang India semua gitu ya. Orang Rohingya. Bisa aja ya. Nah, oke, kita sekarang masuk ke video ini. UNHCR Indonesia bukan negara penerima terbanyak pengungsi Rohingya. Ya harusnya sih bukan sih, ini kata UNHCR ya. Dan di sini ada tulisannya pengungsi Rohingya akan tembus 1 juta orang. Ya kalau ini kata UNHCR kan emang bilang kayak gini, bukan negara penerima terbanyak pengungsi. Terus kita harus nerima gitu. Karena emang kita tidak menangani konservasi kan. Susah banget ngomongnya. Jadi ya wajar dong Indonesia bukan penerima terbanyak pengungsi. Masa kita harus nerima? Oh ini hasil tuntutan dari UNHCR ya. Kenapa Indonesia tidak menerima yang dimana jumlah penduduknya lebih dari 200 juta orang? Kenapa tidak mau menampung 1000 pengungsi Rohingya gitu? Loh, itu kalau nggak salah pernyataan dari UNHCR. Itu disampaikan oleh Kapolda ya, yang bilang kayak gitu. Jadi itu beritanya valid banget. Loh, UNHCR ini ngeselin kali ya. Dan tadi kita dengar dia aja sekarang nggak bisa dihubungi gitu. Kacau kali ya. Pantesan di camp yang Sumatera Utara tadi kagak ada orang UNHCR ya. Udah pusing kali dia ya. Yang menurut gue udah bahaya karena UNHCR udah warning pengungsi ke Indonesia tuh akan mencapai 1 juta orang segera. Gila. Waktu perang Vietnam lo inget nggak? Perang Vietnam itu 20 tahun. Ya.
yang kita bangun Pulau Galang. Iya. Tahu nggak total 20 tahun Iya, kita iya, cuma diterima berapa orang? Lupa gue ke Pulau Galang dulu Iya. menampung pengungsi Vietnam ya. Oh iya, gue pernah ke sana, sampai sekarang masih keurus di Pulau Galang itu. Orangnya ada nggak? Orang Vietnam masih ada? Udah lama nggak ada. Oh, Cuman mereka itu balik lagi setelah selesai. Sudah, makanya ada yang tempat bunuh diri, kasih gambar bunuh diri, tempat berdramanya banyak banget lah kalau main ke sana. Tapi yang gue mau ingetin gini, waktu perang Vietnam 20 tahun, pengungsi ke Pulau Galang itu 250 Dengerin ribu nih. Oke. Ya. Sekarang bisa dibayang nggak Rohingya 1 juta orang. Jadi kalaupun sekarang Wapres bilang Pulau Galang bisa nampung 750 ribunya gimana? Itu satu. Kedua, komitmen kita terhadap UNHCR itu seperti apa? Dan UNHCR-nya kepada kita seperti apa? Ya. Kalau kita disuruh nalangin duluan pakai uang rakyat misalnya, atau masyarakat setempat, dan itu pun kita aja lagi susah. Kita aja lagi susah. Ya. Nah, isu yang paling penting juga adalah kalau gue bilang juga selain tadi ya kedekatan, mereka akses ke perairan kita lebih mudah. Paling dekat. Tiga institusi yang menghandle juga kayaknya agak ada inkonsistensi dan overlapping. Kan nggak mungkin loh kapal angkatan laut ngurusin kapal pengungsi kalau menurut gua. Iya kan? Harus lebih kepada kapal Coast Guard. Dan kapalnya polair. Ini benar nggak isu hak asasi manusia yang dikedepankan? Ya. Sementara ini ngerepotin nih. Nah, makanya Saya ini orang-orang Aceh aja pada tolong dong Pak Helmi. Kami bukan apa, kami ini cukup membantu sama-sama Muslim. Tapi ini makan minta lebih banyak, dikasih makan minta perkosa yang gue marah banget itu perkosa. Oh iya, ada perkosaan udah. Iya anjir udah ada perkosaan. Iya kan? Nah jadi maksud aku gini deh, makanya aku tuh kalau soal HAM tuh menurut gue itu kayak pisau mata dua. So be very careful. Makanya kenapa lu perhatiin nggak, gue nggak pernah satu yang nggak pernah ngomong Free Palestine cuman gue kali. Kenapa? Karena kalau Free Palestine itu sekarang udah di luar, apalagi di Eropa ya, udah 3 Free Palestine tuh nggak berdiri sendiri. Automatically Free Papua dan Free Kyrgyzstan. Kyrgyzstan nggak gue urusin, bukan negara gue ya kan. Tapi kalau ada Free Papua di situ akan menjadi di blow up secara dunia, kita pasti Papua akan makin kuat. Oke, gue paham nih jahitannya paham nggak? Makanya gue nggak pernah Ini ngomong satu itu. paket berarti. Satu paket sekarang. Itu cara perang. Siapa playernya Pak? Amerika? Inggris juga main dong, iya. Eropa sih, karena kan dia biasanya di Oxford. Di Oxford itu dan di Australia Ini lah. dapat bahasanya dari mana-mana. Jadi itulah Commonwealth mungkin. Nah terus sekarang kalau si Rohingya ini menurut gue intelijen kita berarti bocor. Kalau enggak kan harusnya jauh sebelum masuk tuh udah harus bisa. Ya, jadi itu juga satu faktor yang kita mesti perhatikan kan. Ya emang TNI AL ini kemana sih? TNI AU kan bisa ya, fungsi dia kan buat ngawasin di udara, itu lebih gampang sih. Kalau emang kalian TNI AL nggak sanggup, kerjasamalah dengan TNI AU. TNI AU kan bisa mantau nih jangkauan luasnya, lihat ada kapal-kapal siapa aja. Terus kalau udah ketahuan kapal yang mencurigakan ya samperin gitu. Bingung ya emang. Sama aturan yang nggak boleh berubah-berubah. Karena menurut gue aturan yang berubah-berubah juga bikin jadi bingung. Ya karena beberapa kapal kita lihat ya, kita foto kapal dokumen ya dari teman-teman itu diliatin sebenarnya kapal mereka tuh untuk cross laut tuh kayaknya nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Iya, gue ngeliat kapalnya kayaknya kok cross laut tuh udah kebanting, udah keguling dari kapan tahu. Berarti ada yang geret. Nah, jadi ada tugboat, ada yang geret. Karena nggak mungkin bentuk kapal kapalnya. kayu-kayu yang parah banget Pak Helmi. Atau di tengah baru kapal kecilnya di loading. Atau di loading, seperti itu. Nah, atau di loading dia punya feedernya kan. Iya. Dan kalau nggak salah ada satu kantong atau ada satu kaos tuh ada tulisan UNHCR. Itu yang membuat orang lebih question lagi. Jangan-jangan UNHCR bermain di belakang ini. Gitu. Nah itu kalau sampai UNHCR bermain, ini menurut aku berarti faktor kemanusiaannya rakyat Indonesia yang sangat berperi kemanusiaan itu digunakan. Jadi harus hati-hati karena ini pasti bikin chaos. Karena caranya adalah bikin chaos, baru di take over kan gitu kan. Dan dengan naruh 1 juta tuh chaos kita. Gitu. Jadi harus intercept ini segera. Ada pihak yang bermain, kita selalu kan teori konspirasi kan. Langsung kalau gue langsung gitu. Iya, karena tadi lihat kapal bentuknya nggak bisa layak cross samudra loh, laut Andaman nggak mungkin kayaknya. Kalau gue nih otak nakal ya, tapi bukan otak reptil. Otak reptil gue. Lu perhatiin ya, begitu kita nyerang lalu pernyataan dari Israel kan Indonesia nih dan Malaysia nih resek lah gitu kira-kira lah. Dari pengecut cuma bisa ngomong aja kan, bahasa-bahasanya kayak gitu ya. Nggak lama kan Rohingya banyak banget masuk. Bisa jadi UNHCR bekerja sama dengan Israel buat mengalihkan kita dengan Palestina. Karena resen ya gue kasih aja loh Rohingya. Dan satu hal ya, kapalnya itu bener loh, gue sampai gak kepikiran. Mau dilihat dari sisi manapun, kapal mereka tuh gak layak buat perjalanan jauh gitu. Yang ada Anda belum sampai Indonesia itu kapal sudah rubuh. Masa kapal bolong-bolong di tengah laut? Kan kagak mungkin.
Jadi makan rayap apa gimana tuh tengah laut? Yang kalau datang ke Indonesia itu kan udah sengaja banget nggak sih dirusak dan kapalnya udah diganti di tengah-tengah laut. Terus kita ngomongin kapal diganti dan mereka ada suplai makanan yang menurut gua blunder, yang dimana ada sayur-sayuran masih seger. Simpen di mana 22 hari sayuran itu masih seger. Dari segi mana gitu? Mau kulkas juga sayuran 22 hari ya tetap busuk gitu. Tetap busuk freezer itu. Sayuran itu nggak tahan berapa lama sih ya? Mentok 7 hari itu juga udah layu sih harusnya. Nah, betul. Gimana teman-teman? Coba berikan pendapat teman-teman, ini gokil sih podcastnya ya. Oke, next. Nah, di sini ada yang ngebahas lagi imigran Rohingya memanfaatkan Indonesia karena mayoritas penduduk Islam dan ramah tamah. Oke, ini sama dengan Bu siapa tadi ya yang nyampein dengan konsepnya ini. Oke, kita coba dengerin. Di wilayah kita sehingga mereka bisa menerobos begitu saja. Betul. Itu yang kalau saya tidak salah Pak Menko Polhukam mengatakan bahwa mungkin juga ada oknum-oknum dari Indonesia yang terlibat. Pasti. Maka arahnya ke sana, indikasi dari Pak Menko Polhukam ya. Saya sendiri nggak tahu karena saya nggak pegang bukti. Tapi itu yang beliau sampaikan. Nah ini dugaan kuat. Gara-gara uang berapalah begitu ya. Terus kemudian negara kita kebobolan dan ini akan nantinya jadi masalah yang sangat besar. Di Malaysia yang saya lihat memang pemerintah Malaysia sekarang mempunyai permasalahan bagaimana mereka yang ada ini. Kan kalau dipulangkan sudah nggak mungkin katanya, ya kan? Lalu kemudian kalau misalnya ditaruh di situ juga rakyatnya yang tidak mau. Nah ini menjadi dilema di Malaysia gitu. Ya. Nah saya dengar juga sebenarnya mereka yang etnis Rohingya yang lari ini jadi emang beberapa video TikToker siapa nih yang bilang hoax tuh, ini udah disampaikan. Bahkan Malaysia juga udah nyampein kita tuh emang risih kedatangan Rohingya. Tapi kayak gimana, Rohingya udah banyak, pemerintah di Malaysia udah bingung, kita dibilang nyebar hoax gitu teman-teman ya. Padahal orang Malaysia sendiri udah bilang risih dengan kedatangan Rohingya. Apalagi mereka udah bisa beli tanah teman-teman di Malaysia. Gokil nggak tuh? Sebenarnya mereka sudah lari tapi ke Bangladesh. Nah, di Bangladesh bekerja sama-sama UNHCR itu ada satu tempat yang memang untuk menampung mereka. Cox's Bazar. Nah, ceritanya mungkin di situ kondisinya nggak comfortable, nggak enak gitu. Maka mereka keluar, lari. Nah, larinya kemana? Ke Indonesia. Indonesia, mohon maaf nih, dengan simbol-simbol Islam langsung kita punya rasa empati dan lain sebagainya. Ini yang terus kemudian jadi permasalahan. Pinter memanfaatkan Islam dan keramahan orang Indonesia. Ya harus diselesain lah ini. Untung aja sih di Indonesia kayak sadar ya, kok Rohingya ini datang banyak banget nih gitu kan. Akhirnya ya kayak media warga Aceh udah mencurigai nih, jadi akhirnya ditolakin setung lah ya. Udah kebuka pemikirannya. Nggak kayak tahun 2015 kita tuh menerima kan, welcome, ya, dimanfaatin bah ya. Next, buat pendukung Rohingya, pakai logika sehat aja. Gimana seandainya ada orang tidak mau kenal terus mereka menginap di rumahmu, apakah kamu langsung menerima langsung tanpa melihat latar belakang mereka? Pinter. Next, dengerin. Prof bilang status pengungsi yang saya tahu, yang saya terima laporan juga dan saya tulis, di tahun 2018 atau 2017 tuh PBB mengeluarkan laporan kalau misalnya ada persekusi dan ada upaya genosida dari pemerintah Myanmar, militer Myanmar kepada etnis-etnis Rohingya. Ya, nah, yang jadi pertanyaan saya, apa itu masih belum menjadi hal atau faktor untuk melekatkan status pengungsi bagi mereka nih, Prof? Itu gimana nih, Prof? Yang saya katakan mungkin benar gitu ya, tapi kan perlu diverifikasi. Kita kan nggak mungkin ketemu orang terus, oh iya kamu dari mana? Saya etnis Rohingya. Oke, kamu pengungsi. Nggak bisa kayak begitu. Kan harus ada melakukan check and recheck, bener nggak? Kita harus memastikan bahwa dia bukan datang untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Betul. Dia datang bukan dalam rangka melakukan tindak kriminal, karena kan harus cek catatan kriminal. UNHCR aja dalam rangka melakukan pengecekan seperti ini, itu mereka butuh waktu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Itu yang dari Timur Tengah, yang dari Irak, yang Afghanistan kan banyak juga. Langsung antri, terus kemudian misalnya belum dapat, nanti mereka ada di sekitar, bahkan di puncak nanti. Itu kan jadi permasalahan. Oh, itu di Arab gitu ya, Mekah ya. Nah, jadi
Saya mau Tinggal mengatakan di bahwa puncak, Rogi, mungkin saja benar gitu ya, tapi kan harus ada verifikasi. Nah, siapa yang melakukan verifikasi itu? Kalau di Indonesia UNHCR, bukan dari aparat kita. Tapi kalau misalnya kemarin di Uni Eropa, kan banyak tuh orang-orang Irak yang datang ke sana. Nah, itu mungkin juga otoritas negara setempat. Nanti dicek juga tuh. Mereka kan nggak mau kalau misalnya datang ke sana ternyata Kriminal. dia itu, mohon maaf ya, pelaku teroris gitu ya, terus masuk ke negara itu terus melakukan tindakan-tindakan yang jahat. Jadi mereka perlu juga melakukan itu. Jangan kemudian pokoknya kalau etnis Rohingya pasti dia itu orang yang dipersekusi, tertindas dan lain sebagainya. Enggak, harus kita cek dulu. Kita harus lihat. Ini ya yang pemikiran statement pendukung Rohingya gitu. Kita harus menerima mereka nggak mikirin gitu. Impactnya kayak Cox's Bazar, kita bisa ngambil contoh di sana itu ada yang berbuat jahat katanya. Nah, gimana kalau yang di sana itu ngikut gitu di Cox's Bazar, yaitu di Bangladesh. Dan gue nggak expect ternyata UNHCR melakukan tindakan-tindakan kriminal itu dia butuh berbulan-bulan dan bertahun-tahun. Loh, jadi kerjanya UNHCR ini nggak ngawasin mereka gitu ya. Jadi emang UNHCR ini cuma kayak menurutku cuma ngasih kartu doang ya. Bahkan kartunya aja udah bisa dipalsukan. Yang dimana tanggal lahirnya itu disamain semua. Itu lahir bareng-bareng apa kayak gimana tuh? Bisa disamain semua. Coba kita masuk ke kolom komentar. Ada yang berperan di balik semua ini. Tolong pemerintah Indonesia fokus sama rakyat Indonesia yang masih kekurangan. Rakyat sendiri aja masih banyak kelaparan. Agensi TPPO Bangladesh, Usman Hamid, IOM, UNHCR bilai kami untung cuan proyek jalan. Biar yang rugi Indonesia Malaysia. Kami lepas tangan. Semangat adik-adik mahasiswa atau Aceh dan rakyat Aceh, kami selalu mendukung. Bravo dan terima kasih buat mahasiswa Aceh dan rakyat Aceh yang berjuang demi kedaulatan NKRI. Doa dan dukungan kami selalu menyertai. Cuma gini ya, gue ngedukung mahasiswa Aceh gitu, tapi masih ada oknum-oknum yang menjatuhkan mahasiswa Aceh gitu ya, disangkain menendang, memukul orang Rohingya. Itulah, masih ada oknum-oknum yang bela Rohingya gitu, memanfaatkan keributannya mahasiswa, menjatuhkan nama mahasiswa. Tapi pas dicek mana videonya, mana orang-orang yang terluka, kan nggak ada ya Rohingya terluka, tapi ya fitnah-fitnah itulah ya, malah masuk ke berita luar. Kelihatannya orang Indonesia itu jelek banget gitu. Aduh, inilah ya pendukung-pendukung Rohingya gitu, memfitnah rakyatnya sendiri harus menerima Rohingya. Dia tidak berpikir Islam itu nggak semuanya baik bro ya. Emang ada yang bisa ngaji ya, pasti dia ada yang bisa sholat segala macam. Oke lah, dia salah satu orang yang baik, tapi kan kita nggak yakin semuanya itu baik gitu berkumpul jadi satu. Gimana kalau tindakan kriminal, pemerkosaan, nanti kita terima tiba-tiba rakyat Aceh diperkosa dengan Rohingya? Kan lucu kali, penjara penuh dengan Rohingya nanti kan. Itu aja sih ya. Oke, yang terakhir kita bacain komen-komen dari kalian. 3 top komen kita bacain guys. Top komen pertama dari Henny Manis 4478. Rakyat terus kompak menolak serentak, kasihan orang Aceh difitnah. Padahal dari sejak dulu Aceh membantu. Ya bener, Aceh difitnah. Next dari Astero 0824, keren farming mereka pas mahasiswa datang berakting sholat, jadi seolah-olah mahasiswa mengganggu orang lagi ibadah. Mau acting mau bukan, tapi emang momennya itu pas lagi gak tepat aja gitu. Jadi orang-orang pendukung Rohingya itu bisa memanfaatkan momen itu gitu ya. Oke, next dari Parti Budi 5298, pendatang ilegal itu malah menjadikan beban pemerintah Indonesia ya. Oke, thank you banget 249 komen dengan uploadan 14 jam yang lalu. Thank you ya Al, gila, gokil. Dan gue di sini mau minta maaf kalaupun ada salah penyampaian, salah pengucapan, ataupun ada kata-kata yang menyinggung teman-teman. Sorry ya, karena tanpa kesadaran gue minta maaf banget. Dan thank you banget. Nah ini ya, gue likein semua ya, dan sorry banget nggak bisa semuanya gue likein, dan nggak semuanya bisa gue bacain, cuma untuk mempersingkat durasi aja 3 top komen saja ya. Oke, gue di sini Fadli undur diri dulu. Semoga kasus Rohingya cepat selesai dan nggak melipir kemana-mana. Aceh sudah ditolak, lari ke Sumatera Utara. Sampai jumpa di next video, see you, goodbye, bye bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.